semuanya, aku sebuah tutorial. Kali ini saya akan tutorialkan yaitu cara gimana ya istilahnya untuk mengupgrade audio di laptop atau PC Anda, tapi ini menggunakan extension di web browser. Nah, di sini kalau yang saya pakai itu adalah Brave ya, tapi saya juga pakai Google Chrome, tapi nggak terlalu nggak terlalu sering dipakai gitu ya. Tapi yang sering saya pakai itu adalah Brave. Nah, di sini gimana caranya untuk upgrade audio di laptop atau di PC teman-teman. Nah, di sini saya menyarankan extension satu ini yang namanya adalah Equalizer Plus. Nah, ini saya buka dulu di Chrome browser. Nama extensionnya adalah Equalizer Plus. Ini dengan berkualitas unggulan alias yang install sudah lumayan banyak 87 dan ratingnya 4,7. Dan kenapa sih kalau nggak pakai yang bawah ini? Ini juga sama unggulan dan ini install juga banyak. Nah, di sini saya ngaca di rating teman-teman. Di sini ratingnya ada 7,7 yang dimana bisa dibilang kurang kurang bagus lah ya equalizernya gitu. Tapi kalau saya pakainya Equalizer Plus yang seperti ini teman-teman, gambar EQ Plus, gambar seperti ini berwarna kuning keemasan ini ya. Nah, di sini saya coba klik dan ini sudah saya install ya, dan ini aplikasi seperti ini. Nah, ini kalau dijalankan seperti ini dengan versi 1.27. Nah, di sini bisa teman-teman coba di sini. Nah, di sini teman-teman ada menyimpan preset, bisa menyimpan preset teman-teman di sini. Nah, dengan cara klik load. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman misalkan udah istilahnya frekuensi ini udah bagus atau mungkin EQ di sini udah bagus, misalnya katakan ini saya hilangkan silangnya. Nah, ini ada tulisan save. Nah, di sini teman-teman bisa save dan sudah tersimpan presetnya. Dan di sini juga ada kompresor, ini ada threshold juga, ada untuk kompresor penahan juga threshold, dan ada attack-nya juga, ini juga lumayan membantu teman-teman. Ada rilis juga, ini kayak kompresor seperti istilahnya kayak kompresor di hardware ya, kayak kalau kompresor di sistem kan lumayan gede ya, lumayan lebar gitu ya. Nah, ini hanya dengan software segini aja gitu, tapi ya sudah pasti kualitas suaranya mungkin sedikit berbeda atau mungkin berbeda dengan yang aslinya gitu ya. Juga ada rasio juga, bisa di setel rasionya 1:4, 1:4, 5, 6 sampai 20. Nah, di sini ada key. Nah, sini juga kurang ngerti ya key itu apa, jadi saya dinolkan aja. Ini emang thresholdnya saya emang nggak terlalu kepake thresholdnya, jadi kalau saya jujur agak mengganggu kompresornya, jadi saya matiin aja thresholdnya, saya matiin ke 0, jadi tidak threshold atau tidak ada penahan yang bisa intinya gitu ya. Sini ada juga pen pot. Kalau teman-teman tahu pen pot tuh kayak panning kiri kanan, atau mungkin kalau di mixer tuh apa ya istilahnya ya, pokoknya pen itu di mixer tuh ada pen, ada buat atau kiri dan kanan gitu ya. Terus ini juga ada volumenya teman-teman, kalau misalkan dirasa kurang kencang ini bisa di setel ke maksimal 400 gitu ya. Di sini saya setel di 100 aja. Nah, di sini 109 karena di sini nggak bisa nggak bisa diketik gitu ya, jadi agak effort gitu. Karena juga ada mono dan invert. Di sini saya juga kurang begitu pakai mono dan invert. Pokoknya kalau teman-teman coba silahkan ya mono dan invert sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk mereset equalizer semuanya, termasuk dari equalizer itu dan kompresor, termasuk semuanya ya. Dari preset juga mungkin hilang, juga bisa dihilangin kompresornya kalau teman-teman nggak mau menggunakan banyak tempat ya, juga bisa dihilangin dengan cara klik tulisan kompresor di sini. Dan di sini equalizer di sini ada 87 rating. Di sini dipasangnya adalah yaitu transform the browser your browsing experience with Equalizer Plus. Nanti teman-teman juga bisa mentranslate ya kalau teman-teman nggak ngerti. Nah, tinggal ditranslate ke Indonesia. Untuk pengalaman penjelajahan produk Anda dengan Equalizer Plus, laptop audio luar biasa yang memberikan Anda kemampuan kustomisasi suara di ujung jari Anda. Jelajahi berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan kualitas audio Anda
ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman membandingkan misal kalau saya pakai Brave misalnya nyetel YouTube misalkan katakan nyetel lagu pop misalkan ya, teman-teman bisa compare alias membandingkan ya pakai equalizer ini dengan yang enggak pakai equalizer ini. Saya pernah pakai equalizer tipe lain atau equalizer lain, suaranya memang sedikit berbeda. Nah, saya equalizer lain itu yang saya maksud adalah aplikasi yang namanya FX Sound. Pasti ngerti lah ya aplikasi ini ya. Ini bisa dibilang apa ya, bisa dibilang menurut saya kurang karena semacam kayak ada apa ya, kayak ada penahannya gitu teman-teman. Jadi kayak katakanlah saya pakai frekuensi rendah nih, frekuensi sekitar berapa, kalau di sini frekuensinya berapa, kalau di sini frekuensinya sekitar 32, kalau di bass itu di 32 sampai 125. Nah kalau di equalizer plus ini bassnya itu nggak ada yang menahan teman, jadi nggak ada yang ke threshold. Nah kalau aplikasi ini tuh kayak ada yang ke threshold gitu teman, jadi kayak agak sedikit ngedengung ya, apa terlalu kebanyakan apa ya istilahnya, kalau di bagian kompresor itu adalah bagian rasio mungkin ya, yang bagian rasio dan thresholdnya mungkin terlalu banyak. Padahal di sini open image, nah di sini ini contoh aja teman-teman. Nah ini padahal di sini ada yang namanya bass boost. Di sini menurut saya juga kurang apa ya, kurang begitu oke suaranya. Saya juga mengatur frekuensi harusnya di sini 115 Hz, 250 Hz. Ini mau saya samain dengan yang equalizer plus, tapi di sini nggak apa ya, nggak support ya guys. Mentok paling cuma di 90 atau 80 Hz. Padahal saya ngikutin caranya equalizer plus di 8 atau di 32 Hz, 60 Hz dan berapa tadi saya lupa, 32, 64, 145. Ini frekuensi mid-nya dan ini frekuensi mid high-nya, ini frekuensi high-nya. Ini sini juga ada clarity, ambient, surround dan diffuse gitu ya. Dan kalau menurut saya ini agak sedikit kurang ya aplikasinya karena suaranya gitu ya. Jadi untuk bagian clarity oke sebenarnya, clarity bagus-bagus aja sebenarnya, tapi bassnya itu kayak ada yang kurang ya. Dan saya merekomendasikan extension ini Equalizer Plus. Di sini juga bisa teman-teman customisasi, tapi teman-teman nggak bisa mengubah frekuensi gitu. Jadi bersama frekuensi kan bisa mengubah frekuensi ya, tapi kalau sini frekuensinya adalah dia apa namanya statis gitu, alias tidak bisa diubah seperti itu. Bagi 32, 64, 125, 125. Ini frekuensi segini. Nah, di sini ini frekuensi 4 kilo, karena jujur teman-teman di frekuensi 2 kilo 4 kilo ini bikin kuping sakit ya teman-teman. Jadi sekitar segini saya meramainya gitu, jadi sakit lah kupingnya, jadi saya sensitif lah sekitar frekuensi segini. Tapi kalau frekuensi 8000, 16000 menurut saya juga terlalu nge-boosting, juga nggak terlalu bagus ya. Sebenarnya teman-teman kalau riset segini, nah kan agak naik agak beda kan. Nah ini kalau teman-teman mencet reset, terus teman-teman misal nggak pencet reset, nah, misal teman-teman udah nge-save nih resetnya, tinggal dipencet load. Nah seperti itu tuh. Ya mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri dengan equalizer saya yang ini ya, apa namanya, caranya seperti ini. Bassnya di segini, mid-nya segini, mid high-nya segini, high-nya segini. Nah, teman-teman bisa cobain di laptop atau PC teman-teman gitu ya. Silakan dengerin rasanya aneh atau enggak. Kalau saya sih menurut saya enak-enak aja ya gitu. Jadi ya tergantung speaker juga teman-teman. Ya oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih semua menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.